Sampai juga di titik nadir cinta ini. Sikap saling menyapa, menghargai, dan menerima perbedaan adalah bagian dari moderasi beragama. Di momen seperti ini, saat duduk bersama, berdiskusi, saling bertanya, dan saling menjelaskan, saya sadar bahwa menuntut ilmu bukan sekedar kewajiban akademik. Dengan ilmu, cara berpikir kita menjadi lebih luas. Kita belajar melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kita belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan ruang untuk saling melengkapi. Saat berdiskusi terkadang ada perbedaan pendapat, tapi justru dari situ saya belajar tentang kedewasaan. Bahwa menjadi manusia berilmu bukan berarti harus selalu menang dalam argumen, tetapi bagaimana dia mampu menghargai pandangan orang lain. Disinilah nilai moderasi beragama terasa nyata bagi saya. Kita tetap punya prinsip, tapi tidak memaksakan. Kita tetap punya keyakinan, tapi tetap menghargai. Karena hakikat manusia bukan hanya sebagai pencari ilmu, tapi juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terkadang saya juga sering meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak di panti asuhan. Di sana saya belajar bahwa hakikat manusia bukan hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana ia berbagi. Saat berada di tengah-tengah mereka, saya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih bahagia. Tawa mereka sederhana, tapi tulus. Bahagia mereka tidak rumit, tapi penuh makna. Bermain bersama mereka membuat saya sadar bahwa setiap manusia punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Tidak semua orang tumbuh dalam kondisi yang sama, tapi semua orang tetap memiliki hak untuk bahagia, dihargai, dan dicintai. Beragama bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga tentang kebenaran sosial, tentang bagaimana kita hadir untuk orang lain, dan tentang menguatkan tanpa menghakimi. Di momen tersebut, saya merasa bahwa menjadi manusia yang baik tidak selalu tentang hal-hal besar. Kadang cukup dengan hadir, mendengarkan, bermain, dan membuat orang lain merasa dihargai dengan kehadiran kita. Saya belajar bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang saling menguatkan. Dan mungkin di tengah kebersamaan itu bukan hanya mereka yang bahagia, tapi justru saya yang banyak belajar. Belajar tentang syukur, belajar tentang ketulusan, dan belajar bahwa ilmu tanpa kepedulian tidak akan sempurna. Saya pun sangat sering meluangkan waktu untuk menikmati betapa indahnya ciptaan Allah. Di tengah sejuknya udara pegunungan, saya merasa manusia itu kecil. Alam seakan mengajarkan tentang keseimbangan. Dan disitulah saya memahami bahwa hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang diberi amanah. Alam bukan hanya sebagai tempat singgah, tapi sebuah kebesaran Allah yang harus kita syukuri. Manusia seringkali merasa paling kuat, paling tahu, paling benar. Tapi di hadapan alam yang luas ini, saya sadar bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ciptaannya. Di tempat ini, saya belajar untuk diam, untuk merenung, dan untuk menyadari bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang mengejar dunia, tapi juga tentang menjaga keseimbangan hati.